Dimension of Chalux, The Laughing Twins. Kembar yang cantik, mahkota yang indah, rambut hitam yang panjang. Apa itu ciri-ciri mereka? Tanya Warren mencoba untuk membuka kebungkamannya sedari tadi. Leanne terdiam sejenak, seakan berpikir dengan pandangan yang tak lepas dari buku di hadapannya. Biarkan aku membaca halaman selanjutnya. Warren mengangguk, mencoba memberikan Leanne waktu untuk melakukan apa yang lelaki itu inginkan. Teka-teki ini rumit dan diperlukan kejelian serta kesabaran untuk membukanya. Gelap, dingin, tempat yang tak pernah ingin kau kunjungi, kabut yang tebal dan terlarang di duniamu. Hanya ketulusan hati dan keberanian seorang pendekar yang dapat menemukannya. Jemari Leanne bergerak untuk membuka halaman demi halaman usang tersebut. Namun hanya terukir simbol-simbol emas yang tidak ia pahami. Simbol itu terasa asing, seakan tak pernah ia jumpai di kingdom manapun. Semuanya masih terasa abu-abu. Mereka belum mendapatkan jawaban akan kegelisahan mereka saat ini. Dan apa yang mereka baca seakan sebuah teka-teki yang kembali harus mereka pecahkan baik-baik. Leanne dan Warren terdiam, seakan hanyut dalam keheningan beberapa saat, membiarkan kekosongan menjadi pengiring akan pikiran mereka yang kembali berkecamuk. Leanne menutup bukunya, lalu beralih menatap Warren dengan tajam. Sorot matanya menampilkan suatu keyakinan. Aku kira sudah jelas. Ucapnya membuka keheningan yang sebelumnya tercipta. Warren menoleh, memandang lelaki di sampingnya dengan alis berkerut. Apa? Wanita kembar dengan keran indah di kepalanya. Letaknya di hutan terlarang. Hutan terlarang? Kau yakin akan itu? Warren memundurkan sedikit kepalanya dengan alis yang menyeringit bingung. Seakan tak yakin dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Leanne mengangguk mantap, memancarkan suatu keyakinan yang tak dapat ia patahkan. Lelaki ini berdiri dari bangkunya, memberi isyarat bahwa ia akan lekas bergerak saat ini juga. Aku akan pergi mencari mereka, dan aku ingin kau menjaga Rose. Aku akan ikut. Warren beranjak dari bangku, mengabaikan perkataan yang sebelumnya dilontarkan oleh Leanne. Tidak. Aku ikut. Tidak. Leanne mendengus kesal menatap Warren. Lelaki berambut coklat ini memejamkan matanya sejenak, sebelum kembali mendesah, lalu membuka suaranya. Jangan bersikap seperti Rose. Itu menyebalkan. Aku akan pergi dan kau jaga Rose. Kabari aku bila terjadi sesuatu padanya. Leanne beranjak berjalan menjauhi Warren di tempat yang mereka duduki sebelumnya. Warren mendesah, mencoba menahan lengan lelaki itu untuk yang terakhir kalinya. Warren mengerti bahwa tindakan yang Leanne ambil kini sangat berbahaya. Dan wanita ini merasa tak bisa bila dirinya hanya diam dan menunggu. Ia harus membantu. Tapi kumohon, mengertilah. Leanne berucap dengan melepaskan jemari Warren dari lengannya. Leanne berjalan dengan mantap, seakan mempunyai keyakinan yang tak akan dapat terpatahkan oleh siapapun. Bahkan ketika hal itu terdengar tidak masuk akal. Lelaki itu berjalan dengan cepat di lorong istana. Jantungnya berdegup beriringan dengan langkah kakinya yang terdengar menggema. Ia tak tahu apa tindakan yang ia lakukan saat ini benar atau tidak. Hanya satu hal yang membuatnya terus melangkah, kepercayaan. Dan tak akan ada yang menghentikannya ketika hatinya percaya bahwa ia dapat melakukannya. Ia dapat menyelesaikan masalah ini. Hutan terlarang terletak jauh dari kerajaan Warren. Entah apa yang membuat hutan itu terlarang. Tapi yang jelas jarang sekali, bahkan hampir tidak ada Chalux yang mau berkunjung ke sana. Entah mengapa dan dari mana asal-muasal hutan itu disebut terlarang dan mengerikan. Leanne meraih kuda yang disediakan kerajaan Warren. Meraih pengait kuda itu, lalu memulai perjalanannya dengan menumpangi kuda tersebut. Leanne terus memacu kudanya tanpa henti. Berjalan semakin jauh meninggalkan pemukiman Water Kingdom. Entah sudah berapa jauh perjalanan yang ia tempuh. Namun hutan yang ia maksud belum terlihat juga. Hanya hamparan pepohonan rimbun yang menjadi pemandangannya saat ini. Lelaki itu memperlambat laju kuda yang ia tumpangi saat netra coklatnya menatap sesuatu yang menarik perhatiannya.
Samar-samar ia melihat kabut putih yang menjulang tinggi di balik pepohonan, membentuk kepulan asap putih yang menjulang tinggi di atas pepohonan yang rimbun. Di sana, batinnya lega, lalu memacu kudanya agar lebih cepat berlari. Semakin lama kabut itu semakin jelas, bersamaan dengan semakin berdegup irama jantungnya saat ini. Lean melompat turun dari kudanya, menggiringnya masuk bersamaan ke dalam hutan. Memang benar kabut ini sedikit menghalangi pandangannya. Namun ia masih bisa melihat walau tidak terasa dengan jelas. Suara dedaunan pohon yang dilaluinya memecah keheningan ini. Matanya mulai tertuju pada sebuah pohon yang nampak menarik perhatiannya. Terdapat beberapa simbol dan ukiran di permukaannya. Simbol itu, simbol di buku itukah? Lean menarik kudanya dan mengikat kudanya di dahan pohon di belakangnya. Ia berbalik dan berjalan perlahan menghampiri pohon dengan simbol yang ia lihat di bukunya tadi. Lelaki ini memejamkan matanya. Jemarinya terulur untuk menyentuhnya secara perlahan, mencoba merasakan pergerakan di dalam sana. Ada sesuatu dengan pohon ini. Batinnya yakin. Ia melangkah mundur saat suatu sengatan terasa melukai jarinya. Lelaki ini menyipit, memandang keadaan sekelilingnya dengan amat waspada. Suara tawa melengking seorang perempuan menggema di hutan ini. Suaranya sangat amat bising dan terasa memekakkan telinga. Ia mengedarkan pandangannya, mengeliling mencoba mencari sumber dari suara tersebut. Namun nihil, ia tak dapat menemukan siapapun. Tawa itu kembali muncul, membuatnya menutup telinganya dengan kedua tangannya. Bahkan kuda yang dibawa dan diikatnya di pohon tadi lari kabur entah bagaimana caranya. Lean memejamkan matanya sejenak, mencoba mengatur emosi dan rasa bingung yang melanda dirinya saat ini. Tawa itu menyeramkan dan sedikit membuat kepalanya pening. Aku Pangeran Leon Morven. Aku butuh bantuan kalian. Lean menghela nafas sejenak. Tawa itu mereda. Lelaki itu menjauhkan tangannya yang menutupi telinganya. Ia kembali menoleh ke semua tempat, namun tetap tak muncul seorang pun di sini. Alexa Arpiar menyembunyikan ruh temanku. Aku hanya ingin kalian membantuku. Dia bukan Caluks, tapi dia manusia. Aku tak ingin makhluk dimensi lain menjadi korban kemurkaan Alexa berikutnya. Lean menghela nafasnya sejenak saat tak muncul tanda apapun dari sini. Mungkin dirinya terlalu bodoh untuk percaya sesuatu yang terdengar konyol. Ia merutuki kebodohannya. Seharusnya ia memikirkan semuanya dengan baik. Seharusnya ia tak mudah terbawa oleh kata hatinya. Aku hanya ingin menolongnya, gumamnya pelan. Hening, tak ada apapun yang terjadi. Perlahan, tumbuhan sekitar bergoyang. Semilir angin membelai wajahnya. Ia memejamkan matanya merasakan kenyamanan yang ia alami saat ini. Angin tenang yang dapat membuat semua orang pasti tertidur merasakannya. Sangat lembut. Terdengar kekehan kecil di belakang tubuhnya. Lean membuka mata. Tubuh lelaki itu menegang, menyadari kehadiran makhluk lain di tempat ini. Lean tersenyum puas, lalu bergegas untuk membalikkan badannya. The Laughing Twins. Pekiknya dengan harapan yang kembali muncul di dirinya. Sorot mata lelaki ini menampilkan suatu semangat yang kembali terbangun. Kedua gadis itu mengangguk dan terkekeh dengan centil melihat seorang lelaki tampan di hadapannya. Kedua gadis ini tersenyum malu, membiarkan rona merah muncul di kedua pipi mereka. Hati yang tulus, ada cinta di dalamnya, ujar seorang dari mereka. Alis Lean berkerut, tak mengerti akan apa yang makhluk itu katakan. Ia tak terlalu pintar memahami sebuah kata yang tersirat. Terima kasih. Aku benar-benar butuh bantuan kalian saat ini. Gadis itu
Siapa namanya? Leon menautkan alisnya bingung. Gadis yang mana? Rasanya perkataan makhluk di hadapannya sangat sulit dicerna. Perkataannya terlalu abu-abu. Gadis yang kau cintai itu, ujar salah satu dari mereka sambil terkekeh dengan genit. Mereka memainkan ujung rambut mereka dengan terus tersenyum malu, mengabaikan tatapan risih dari lelaki di hadapan mereka. Leon membelalakkan matanya. Wajahnya pasti sudah memerah bila ia manusia. Ia mencoba tampil tenang dan tetap berwibawa. Lelaki ini berdehem kecil sebelum memulai pembicaraannya. Dia hanya temanku. Ayolah, aku benar-benar butuh bantuan kalian. Ia manusia. Aku benar-benar tak mau dia menjadi sasaran kemarahan Alexa. Ia sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kedua gadis kembar itu tersenyum, lalu berlalu menuju pohon dengan ukiran di permukaannya. Mereka memberi isyarat untuk Leon agar mengikuti mereka. Kedua gadis itu menautkan tangannya bergandengan. Cahaya emas muncul dari pohon itu. Beberapa serbuk emas mulai jatuh. Ambil itu pangeran. Leon berlari mengambil sarung tangan yang ada di saku celananya. Lalu mulai menadahkan sarung tangan itu di bawah pohon yang memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Perlahan cahaya itu meredup, membuat Leon membuka matanya perlahan. Ambil ini pangeran. Mintalah bantuan seorang membuat perkakas untuk membuat kalung dari benda ini dan serbuk emas itu. Ucap salah seorang dari wanita itu memberikan kristal biru berbentuk bulat menyerupai bola kepada Leon. Untuk apa? Lalu, kalung itu akan menunjukkan jalan. Wanita itu terkekeh kecil lalu melanjutkan perkataannya. Kalung itu juga yang akan melindunginya. Dia bukan Caluks, bukan? Aku khusus memberikan ini padanya. Suara tawa kedua wanita itu menggema, diiringi dengan menghilangnya wujud mereka perlahan. Leon mencoba menahan mereka, namun sia-sia. Yang muncul hanyalah kabut tebal yang kembali menjulang, menyelimuti pepohonan di sekitar mereka. Aku rasa sudah jelas sekarang. Batinnya lega, lalu berbalik pergi melangkahkan kaki keluar dari hutan ini. Tentu perjalanan akan sangat panjang, mengingat kuda yang dibawanya kabur entah kemana. Hari semakin gelap, Leon terus melangkahkan kakinya menuju istananya, menemui Frogyes, pembuat perkakas tua di kerajaannya. Frogyes memang cukup terkenal dalam membuat perkakas atau perhiasan lainnya. Ketelitian dan kecermatannya masih bisa diuji di usianya yang sudah tua. Entah sudah beberapa jam ia berjalan, rasa kantuk dan lelah mulai menyerang. Andai ia bisa berteleportasi seperti Ares, pasti ia tak perlu mati-matian berjalan kaki seperti ini. Sayangnya kemampuan berteleportasinya hanya untuk menembus dimensi saja. sial. Seorang pangeran, tampan, sendirian, tanpa pengawalan, tanpa kendaraan, mengagumkan. Batinnya kecut. Sesekali ia beristirahat dan tidur di atas pepohonan. Bagaimanapun juga tubuhnya masih butuh istirahat. Entahlah, mungkin sudah 2 hari ia berjalan. Mengingat letak kerajaannya cukup jauh dari hutan terlarang. Langkahnya terhenti di sebuah rumah seorang Caluks yang sedang memberi makan kuda berwarna coklat, dengan beberapa dedaunan di depannya. Lelaki ini berpikir sejenak. Ia tak mungkin terus berjalan menuju kerajaannya. Letaknya sangat jauh. Permisi. Pria itu mendongak, memandang Leon dengan mata menyipit. Pangeran Leon Morven? Ucapnya memastikan. Ia membungkuk saat menyadari siapa lelaki muda di hadapannya saat ini. Iya, aku butuh bantuanmu. Bisakah aku membeli kudamu? Aku sangat terburu-buru sekarang. Ucapnya tenang sambil mengeluarkan 2 keping daun emas kepada lelaki di hadapannya tersebut. Pria tua tersebut membelalakan matanya kaget. Netranya berbinar melihat daun emas yang dipegang Leon di tangannya. Daun itu bahkan dapat ia gunakan untuk membeli belasan kuda baru jika ia menginginkannya. Halo, apa aku bisa membeli kudamu? Aku sangat terburu-buru. Iya pangeran, ini kudaku. Leon memberikan 2 keping daun emas kepada lelaki yang tampak sangat berbahagia itu di depannya.
sambil menunggangi kudanya dan berlalu pergi. Terima kasih, aku pamit. Leon kembali memacu kuda yang ditungganginya dengan kencang, melaju cepat dengan mengabaikan tubuhnya yang mulai lelah. Tujuannya hanya satu, Land Kingdom. Bertahanlah, Rose. To be continued.